Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Malam Pak Irwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana nih kabar Pak Firman malam ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah Pak Irwan, cuma saya itu kurang bersemangat nih. Kalau Pak Irwan bagaimana? Alhamdulillah Pak Firman, saya juga sedang baik-baik saja. Loh, kok kurang semangat? Ada apa nih kira-kira Pak Firman nih? Iya Pak Irwan, gini saya tuh pengen ngobrol. Makanya tadi saya WA Pak Irwan untuk Mm-mm. berbincang-bincang sebentar lah. Oh gitu. Baik Pak Firman, kita ngobrol bareng-bareng ya malam ini. Namun sebelumnya, biar kita lebih rileks, bisalah kita nanti, bukan nanti kok, sekarang kita tarik napas dalam-dalam terlebih dahulu ya. Ayo Pak Baik Pak Firman, Irwan, kita bareng-bareng tarik napas dulu. siap siap. Oke, keluarkan secara perlahan. Boleh sekali lagi Pak Firman, tarik napas lagi. Oke, keluarkan lagi secara perlahan. Baik Pak Firman, semoga dengan kita barusan tarik napas sebentar dan kita mengeluarkannya juga bareng-bareng, kita bisa lebih rileks dalam diskusi malam hari ini. Siap siap Pak Ngomong nih Pak Irwan. Firman, kira-kira Pak Firman saya malam ini. Gini Pak Irwan, saya itu sedang bingung sih tentang pembelajaran di kelas saya. Saya mengajar di kelas 12 Oh, IPS pada materi mm, teks mm, prosedur ya, di mana murid-murid itu tidak mm. fokus gitu dan kurang antusias Oh, dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian sumatif, mm, nilai murid rata-ratanya itu mm, rendah sekali. Saya memberikan metode yang mm. sama di kelas lainnya gitu, metodenya juga sama, akan tetapi mereka itu cukup lumayan gitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi saat ini Pak Firman merasa murid-murid itu tidak fokus dan kurang antusias gitu ya saat pelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak yang materinya tentang prosedur hingga nilai mereka jelek begitu ya. Iya Pak Irwan, saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham gitu ya mengenai materi teks prosedur itu. Jadi mereka tidak mengerti dan terlihat bosan serta tidak bersemangat gitu dalam pembelajaran. Oh, begitu ya. Baik Pak Firman, karena waktu kita ngobrol ini pendek dan cukup singkat, Pak Firman ingin mendapatkan apa dari obrolan kita malam hari ini? Saya sih berharap mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini Mm, gitu. Solusi Oke. supaya murid-murid di kelas saya itu fokus dan antusias dalam pembelajaran. Mm, Baik, baik. Berarti Pak Firman ini dan saya nantinya akan mencari solusi ya supaya Ya, murid ya. Bapak bisa fokus dan antusias pada pelajaran begitu ya. Iya, ya. Ya, Pak Irwan, supaya murid-murid itu paham terhadap materi yang saya Mm-mm, berikan. Juga saya mengajar itu mm-mm, sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks mm-mm. prosedur dan saya beri Oke. contoh-contohnya gitu. Saya sudah Mm-mm, menggunakan slide yang bagus gitu ya. Slide yang diberikan itu menurut saya itu bagus, bahkan sudah dilengkapi dengan video juga gitu. Tetapi saya mm-mm, lihat murid itu kok kenapa ya mereka itu terlihat mm, bosan gitu. Ketika saya mm-mm. perhatikan endingnya saat penilaian nilai mereka itu rendah gitu. Oh, begitu, begitu, begitu. Baik, Pak Firman. Nah, Pak Firman, menurut Bapak nih, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu, anak-anak yang seperti apa menurut Bapak? Bagaimana ya? Menurut saya itu murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif gitu dalam kegiatan Mm-mm, pembelajaran. Lalu yang mm-mm. memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur gitu. Oh, baik. Jadi begitu ya. Nah, kira-kira idealnya nih, murid yang fokus, antusias seperti itu, yang dijelaskan Pak Firman barusan, yang seperti yang dijelaskan Pak Firman barusan, begitu bukan? Ya, seperti itu idealnya gitu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bisa bilang poin levelnya 10 ya. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak dan tidak memahami materi, itu kita anggap berada di level 1. Kira-kira nih, menurut Pak Firman, murid-murid di kelas Pak Firman itu berada di level berapa sekarang?
Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang fokus, kemudian antusias dan memahami materi teks prosedur, yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias itu akhirnya tidak memahami teks prosedur gitu. Ya kira-kira berada di Hmm. level 5 itu sih. Oke, menurut Pak Firman, murid-murid Pak Firman tadi berada di level 5 ya, untuk memahami bisa Ya. fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan nih kira-kira murid-murid Pak Firman tadi berada di level 10? Mungkin Pak, mungkin bisa dalam hal memahami teks prosedur berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusias mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu gitu. Pak Irwan, itu perlu proses. Betul sekali. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8-nya untuk fokus dan antusiasnya ya, Pak. Menurut Pak Ya. Firman, apa sih yang bisa Pak Firman lakukan untuk membantu murid-murid Pak Firman di kelas Pak Firman supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias? Kira-kira bagaimana? Itu ya saya masih bingung itu Pak, masih bingung. Saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan di guru penggerak kemarin gitu. Oh, yang modul tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Pak. Ya Bagus betul sekali betul. idenya, luar biasa. Nah, sekalian kita juga tentunya harus mengimplementasikan tentang kurikulum Merdeka ini, apalagi kita sudah mempelajari materi-materi di guru penggerak kemarin. Nah, Pak Firman, kira-kira apa nih rencana aksinya mau seperti apa? Rencananya itu di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik tuh non kognitif gaya belajarnya gitu. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya itu 80% gitu. Secara kinestetik ya. Yang lainnya itu auditori dan juga visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten gitu, proses dan produk seperti itu Pak Irwan. Wah, luar biasa, hebat sekali Pak Firman. Lalu, bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur yang Pak Firman inginkan? Mungkin seperti ini rencananya aksi nyatanya itu untuk berdiferensiasi konten dan proses saya sudah menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda teks prosedur tadi ya, teks prosedur sesuai dengan gaya belajar murid itu ya. Misalnya saya pembelajaran kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk makanan dan minuman sesuai dengan langkah-langkahnya gitu. Lalu untuk yang gaya belajar auditori bisa saya siapkan lembar kerja teks prosedur dengan Canva ya. Sedangkan yang gaya belajar visual itu saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu. Setelah itu untuk penilaiannya saya sudah menugaskan untuk murid-murid itu teks prosedur makanan atau minuman dengan video TikTok atau teks auditori atau komik gitu. Wah, keren sekali dan sangat menarik sekali rencana yang akan Pak Firman laksanakan. Nah, kira-kira menurut Pak Firman, apa tuh ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan Pak Firman barusan? Untuk rencana aksi ya ukuran keberhasilannya murid-murid itu jadi fokus, kemudian antusias dan memahami teks prosedur dengan baik Pak Irwan. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid itu menjadi kreatif gitu. Wah, rencananya sudah baik dan sangat bagus sekali Pak Firman. Tapi menurut Pak Firman, apakah akan ada kendala gak untuk menerapkan rencana yang sudah Pak Firman rancang semaksimal mungkin ini kira-kira nantinya?
Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak Irwan menyiapkan Betul, media-media yang betul. sesuai dengan gaya belajar murid dan butuh teman guru untuk diwawancarai ketika waktu kegiatan nanti gitu. Oke, baik Pak Firman. Kira-kira perlu waktu berapa lama nih Pak Firman untuk mempersiapkan media iya maupun hal yang lainnya kan dibutuhkan Pak Firman dalam melaksanakan tersebut. Mungkin butuh 2 sampai 3 hari Pak. Mm-mm. Dalam hal mempersiapkan modul ajar, Mm-mm. kemudian media, kemudian bahan ajar, Oke, LKPD dan yang lainnya gitu. baik. Wah, luar biasa sekali Pak Firman ini. Nah, kira-kira Pak Firman dalam menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa itu ada tidak seseorang yang mungkin apa sih namanya bisa membantu Pak Firman untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancari juga tentang teks prosedur tadi ataupun saat pelajaran berlangsung. Saya itu mungkin bisa berkolaborasi dengan Bu Seni, jadi kami bisa Mhm. berdiskusi dalam hal menyiapkannya gitu. Baik, wah hebat banget. Kira-kira kapan nih Pak Firman menerapkannya di kelas? Jadwalnya dalam hal pelajaran bahasa Inggris itu yang di kelas Mhm. 9 ya, kelas 9 IPS itu Kelas hari 12 mungkin ya. Senin. Ya, ya Kelas hari 12 Senin. mungkin ya. Oh ya Kak, kelas 12 ya. Ya. Kelas 12 hari Senin, Mhm. kemudian hari Kamis dan juga Senin depan akan saya terapkan gitu. Wah, baik Pak Firman, keren sekali. Nah, kita sudah ngobrol nih apa yang Pak Firman kita sudah ngobrol dari tadi nih sampai sekarang udah lumayan nih. Kira-kira apa yang Pak Firman dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita atau diskusi kita malam hari ini? Ya, yang saya dapatkan itu awalnya tadi kata saya bingung kan sudah Betul, betul, sampaikan ke betul. Bapak, saya itu bingung gitu untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan teks prosedur yang diajarkan di kelas 12 IPS 1 gitu ya. Muridnya tidak fokus dan tidak antusias gitu Betul. dalam mengakibatkan nilai mereka itu jelek gitu. Tapi di akhir obrolan ini ya, saya ngobrol dengan Bapak, sudah mendapatkan solusi Betul. untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid saya gitu. Dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Seni yang sesuai dengan tujuan pertama tadi yang disampaikan kepada Pak Irwan. Wah, hebat sekali Pak Firman sudah menemukan solusinya secara mandiri ya. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak Firman untuk selalu belajar Iya dalam Pak hal Irwan. apapun gitu ya. Iya Pak Irwan, saya mulai semangat lagi gitu. Terima kasih Pak Irwan sudah ngobrol dengan saya, meluangkan waktu itu untuk berbagi pengalaman. Sama Pak Firman, saya juga sangat senang berdiskusi dan ngobrol dengan Pak Firman malam. Kalau Pak Firman butuh support dan butuh teman diskusi lagi, jangan lupa ya cerita ke saya cerita ke saya kembali. Kemudian melaksanakan aksi juga jangan lupa cerita lagi ke saya bagaimana. Ya Pak Irwan, terima kasih. Saya pasti yakin akan bercerita lagi dengan Pak Irwan dan terima kasih banyak atas waktunya sudah bisa berbagi pengalaman dengan saya. Firman sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Irwan kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Firman, untuk malam ini kondisi saya sedang sehat dan sedang baik-baik saja. Namun tetap nih ada sedikit ganjalan di hati saya. Kalau Pak Firman, malam ini gimana nih kondisinya kira-kira? Alhamdulillah Pak Irwan, saya juga dalam kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat gitu. Coba Pak Irwan, apa yang mau diceritakan oleh Bapak tentang kejadian hari tadi yang tidak sempat kita berbincang-bincang gitu. Baik, baik, Pak, baik. Tadi kan saya udah nge-WA Bapak ya. Ya, Tadi ya. udah nge-WA Bapak. Mohon maaf sekali tadi saya nge-WA langsung ke Bapak gitu kan. Langsung sedikit minta waktu untuk bercerita. Jadi malam ini juga izin ya Pak, saya minta waktu ke Bapak gitu kan. Saya bingung sebetulnya mau diskusi sama siapa. Ya, cuman saya keinget ada
teman saya yang memang sefrekuensi dan luar biasa. Jadi mohon izin sekali untuk malam ini saya yang Bisa, pertama bisa. mungkin minta waktunya ke Bapak gitu kan. Di sini Pak, saya itu mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah Pak gitu. Oh iya, iya. Tadi ada kegiatan supervisi dari kepala sekolah ya? Iya betul Pak. Dari pengawas Pak. Oh, dari Tadi pengawas. ya tadi pengawas langsung yang melaksanakan. Oh, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Irwan itu bingung gitu ketika dalam hal supervisi tadi yang dilakukan oleh Pak Pengawas? Baik, yang pertama mungkin saya ceritakan dulu ya Pak terkait Ya, ya. kronologi yang tadi yang terjadi. Jadi begini Pak Firman, saya itu saya baru saja tadi di sore hari gitu kan mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang memang dia apa sih namanya menerima laporan gitu dari pengawas sekolah secara langsung. Karena hari kan Oh, yang apa sih yang melakukan supervisinya itu ya, ya. pengawas sekolah ketika saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika saya mengajar Oh, karena betul, saya tidak betul. menggunakan buku teks, Pak. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber yang lainnya seperti gitu kan dari YouTube, dari TikTok, kemudian artikel. Namun Oh, ketika betul, diingatkan betul. Bapak pengawas tersebut, eh, saya menyampaikan jika saya Pak tetap mengacu pada kurikulum walaupun pada saat supervisinya saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Mungkin Bapak pengawasnya tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, begitu Pak. Oh, begitu ceritanya ya. Mm-mm. Oh, jadi coba kira-kira hambatan apa yang menyebabkan ini Pak Irwan tidak menggunakan buku teks itu Untuk yang menjadi hambatan? hambatannya, mm, untuk hambatannya mungkin karena memang saya sudah terbiasa kali Pak ya mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Jadi saya itu kan memang apa sih ya Pak kalau dibilang guru guru apa sih namanya bukan milenial apa gadget gitu ya. Pokoknya Bisa, saya bisa guru muda lah milenial, Pak. bisa gadget, Pak. Sekarang Hmm, kan sudah saya jadi bisa serba dibilang. melek gitu. Betul betul. Saya bisa dibilang kan masih guru muda gitu kan, Pak. Jadi Iya, di iya. sekolah itu sering sekali mengajar em, menggunakan video-video biar anak lebih seneng gitu kan, ice breaking, di tayangan-tayangan video juga. Karena intinya saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut sih, Pak. Dan materinya yang saya ajarkan pun saya rasa sudah saya kuasai, begitu, Pak. Oh, begitu. Coba kelebihan yang dirasakan oleh Bapak itu ketika tidak menggunakan buku teks itu seperti apa, Pak? Coba. Kelebihan saya ketika tidak menggunakan buku teks itu yang pertama apa ya? Saya merasa lebih bebas sih Pak dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah implementasi dari Merdeka Mengajar menurut saya. Karena ketika saya belajar di PMM, di platform Merdeka Mengajar, kemudian ikut webinar-webinar juga, banyak para narasumber dan pemateri mengatakan kita jangan hanya fokus kepada buku teks saja Pak, tapi kita bisa menggunakan tayangan-tayangan video, berbagai jenis video gitu kan bisa. Apalagi anak-anak sekarang kan Pak sukanya sedikit-sedikit TikTokan gitu ya Pak ya, Oh, betul, banyak betul. sekali. Jadi banyak sekali yang seneng banget sama TikTok. Kemudian saya juga sering menggunakan Hmm. video-video dari YouTube. Jadi intinya saya lebih bebas dan lebih leluasa untuk mengekspresikan yang pertama pengalaman dan yang kedua pemahaman saya gitu Pak. Supaya pembelajaran yang saya laksanakan itu lebih menarik, tidak berfokus hanya pada buku teks saja. Begitu Pak. Kalau boleh tahu, Pak Irwan, kalau boleh tahu nih ya, Hmm. mohon maaf gitu ya. Kalau boleh Iya tahu Pak. pada saat mengajar tadi Pak Irwan itu menggunakan sumber belajar apa? Sumber belajarnya seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Saya menggunakan
sumber belajar dan bahan ajar kebanyakan dari internet sih memang Pak, Oh, kayak video pembelajaran, gitu, karena yang dari gadget ya. ya, Gen Z Pak. Yang pertama, tapi tadi juga sudah saya sampaikan, yang pertama sayanya masih guru muda, kemudian saya juga menyesuaikan dengan anak-anak di generasi sekarang, karena saya rasa anak-anak itu memang suka menggunakan pembelajarannya suka menggunakan kayak video pembelajaran, baik dari YouTube, TikTok gitu, artikelnya yang dari internet gitu Pak. Oh, kalau saya ya menggunakan kalau menurut Pak Irwan ini ya, menurut Pak Irwan, Hmm. apakah ketika menggunakan buku teks pelajaran itu dapat menghambat eksplorasi anak? Tidak gitu. Ketika menggunakan buku teks pelajaran gitu. Hmm. Menurut saya, kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Pak. Bahkan bisa Hmm. jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi mungkin saya juga tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak fokus ke video-video pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, tapi bisa menjadi referensi dan bahan pembelajaran yang lebih banyak mungkin Pak ketika saya menambahkan buku teks di kelas. Betul sekali Pak Irwan, saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan dengan Pak Irwan gitu tentang pembelajaran kita ketika tidak menggunakan buku teks pelajaran ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Apalagi sekarang kan di zaman modern itu seorang guru itu memang harus mumpuni gitu dalam ilmu teknologi dan bisa Ya Pak. eh, memanfaatkan media-media yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Irwan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana saya sekarang, yang pertama mungkin saya akan menghadap kepala sekolah dulu deh Pak, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung sih Pak dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Pak. Karena eh, saya saya ini sebetulnya tidak mau sih Pak terjadi punten gesekan kayak gitu, Iya betul. kemudian membuat relasi saya dengan kepala sekolah, apalagi dengan pengawas sekolah yang merupakan pengawas sekolah kami, sakit hati dan kecewa dengan apa yang sudah saya katakan dan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya ingin itu, yang pertama itu meminta maaf dulu deh Pak, kayaknya kepada kepala sekolah. Dan yang kedua tentunya saya mau bicara langsung dengan pengawas sekolah untuk meminta maaf juga terkait apa yang sudah saya lakukan di siang hari tadi pada saat supervisi. Begitu Pak. Oh betul betul. Kira-kira yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas tentang pembelajaran tadi itu apa? Palingan saya akan mengatakan bahwa saya itu akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Di antaranya buku teks tadi, kemudian internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Artinya ataupun intinya gitu ya, Pak. Saya harus lebih menggunakan banyak bahan ajar yang digunakan ketika pembelajaran di kelas. Tidak hanya terfokus pada video-video saja, tapi saya juga mungkin ke depannya agar referensi anak-anak ketika belajar semakin banyak dan mereka juga bisa memilih gitu kan Pak, tidak hanya fokus pada video-video pembelajaran dari YouTube maupun dari TikTok yang saya berikan. Begitu Pak. Luar biasa sekali itu apa yang direncanakan oleh Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak yang sangat luar biasa itu bisa berhasil gitu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap yang direncanakan tadi itu? Komitmen saya terhadap apa yang sudah tadi saya sampaikan dan saya rencanakan, yang pertama saya berkomitmen untuk buat pembelajaran, rancangan pembelajaran, gunakan banyak berbelajar Pak untuk
apa sih namanya, untuk mengeksplorasi materi pembelajarannya sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi intinya saya berkomitmen banget dan saya harus bertanggung jawab terhadap rencana yang akan saya laksanakan ini. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan juga, saya akan membuat rencana pembelajarannya lebih banyak sumber yang bisa menggunakan positif ketika Bapak awas itu. Tapi sekarang saya mulai sadar saya harus menggunakan buku teks untuk menensi kapan kemudian mungkin Pak saya akan melaksanakan ini secepatnya Pak, secepatnya melaksanakan hasil obrolan kita ataupun diskusi kita malam ini, saya akan secepatnya melaksanakan di kelas saya mungkin Pak, supaya lebih terlihat hasilnya. Wah, sangat luar biasa Pak Irwan. Itu bagus sekali dan saya sangat mendukung dengan apa yang direncanakan oleh Pak Irwan. Dengan kita berkolaborasi, mengobrol tentang permasalahan, itu saya sangat mendukung sekali. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Irwan mungkin Pak Pengawas juga ketika tadi menegur itu ya melalui Ya, Bapak Pak. Kepala Sekolah melihat dari sisi lain gitu. Tapi ketika kita Ya. sudah sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah ataupun Pak Pengawas, saya yakin apa yang disampaikan dan direncanakan oleh Pak Irwan itu Pak Pengawas juga akan paham betul gitu terhadap apa yang direncanakan oleh Pak Irwan. Yaitu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira itu tadi mau dilaksanakannya kapan rencana ini Pak Irwan? Bang, tadi saya ya belum belum spesifik gitu ya Pak ya. Iya, iya, Eh, iya. Paling saya akan melaksanakannya, jadwal saya di kelas 8 itu hari Selasa depan Pak. Insya Allah saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya akan memperbaiki segala sesuatunya. Insya Allah hari Selasa minggu depan saya akan segera melaksanakan ini. Oh, bagus sekali ya, bagus. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti bisa dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih banyak sekali. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak karena bersedia mendengarkan diskusi di hari ini. Kemudian ucap terima kasih banyak juga kepada Bapak karena kepada Bapak gitu kan, karena sudah ya waktu bagi saya sharing dan bercerita kepada Bapak. Sama-sama Pak Irwan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi